balik ya. Grogi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhail Kitab wa Sunnah. Baik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang kedua. Nah, terkait hukum masalah bejana dan berisi 4 pembahasan. Kemudian bab yang ketiga dalam kitab ini, penulis mengatakan qala al-bab tsalits fi qada'il hajati wa adabiha. Bab yang ketiga terkait masalah qada'il hajah, buang hajat, pakai itu buang air kecil ataupun buang air besar, dan etika serta adab-adabnya. Ini perkara yang sangat penting karena seluruh manusia pasti melakukannya, pasti mengalami hal demikian ini. Buang hajat, harus tahu etikanya karena yang dikeluarkan itu suatu yang najis. Kemudian bagaimana etika kita? Ini merupakan kesempurnaan syariat kita yang mulia ini. Sampai perkara yang seperti ini kita anggap sepele sekalipun, adab-adab di dalam buang hajat ini diajarkan oleh agama kita yang mulia ini. Oleh karena Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu pernah didatangi seorang Yahudi. Katanya, apakah agama kalian itu mengajarkan segala sesuatu, dari perkara yang besar sampai perkara yang sangat kecil? Kata Salman Al-Farisi dengan berbangga diri, iya, agama kami mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang hajat. Kemudian Salman Al-Farisi menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW memberikan etika di dalam buang hajat, sebagaimana kita akan baca hadisnya. Ini menunjukkan sempurnanya agama kita. Kalau perkara seperti ini saja dijelaskan, bagaimana perkara prinsip kan seperti itu. Masalah akidah, masalah bagaimana kita menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini semakin mendetail lagi. Kalau kita masih samar, masih kabur, masih belum jelas, artinya kita tidak benar-benar mendalaminya, tidak benar-benar mempelajarinya. Agama ini jelas, terang, lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya.
Kata beliau, al-babu tsalits fi qada'il hajah wa adabiha. Bab yang ketiga adalah terkait masalah buang hajat dan etika-etikanya. Wa fi iddatu masail, dalam masalah ini ada beberapa masalah yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama adalah al-istinja'u wal istijmaru wa qiyamu ahadihima maqam al-akhar. Masalah yang pertama adalah bagaimana kita bersuci. Ya. Bagaimana kita bersuci dari buang hajat. yakni al-istinja, masalah istinja. Istinja itu nanti akan dijelaskan bersuci atau membersihkan tempat keluarnya najis, kotoran dengan air. Bahasa fikihnya istinja. Wal istijmar, istijmar adalah bersuci dengan menggunakan batu dan semisalnya. Kita akan jelaskan di bawah. Wa qiyamu ahadihima maqam al-akhar, dan ya tegaknya salah satu dari dua cara tersebut ya boleh digunakan salah satu dari keduanya. Artinya Anda beristinja kemudian tidak beristijmar, sah juga, suci. Atau Anda istijmar saja tidak beristinja, sah, mensucikan. Ini makna wa qiyamu ahadihima maqam al-akhar. Tegaknya salah satu kaifiat, cara ya maqam al-akhar, mendudukkan cara yang lain ya. Jadi istijmar ya menduduki kedudukan istinja. Artinya istijmar saja tidak beristinja juga boleh, atau istinja saja tidak beristijmar juga boleh. Ini yang akan dibahas. Al-istinja. Nah, sekarang apa itu istinja? Istinja adalah, kata beliau, izalatul kharij minas sabilaini bil ma. Ya, menghilangkan al-kharid, menghilangkan al-kharid, sesuatu yang keluar. Apakah itu air seni, air kencing, ataukah itu kotoran? Ya, kotoran. Ya, minas sabilain, dari dua jalan, yakni kubul dan dubur. Yang depan, yang keluar apa? Kencing, apalagi? Madhi dan wadi. Ya, kalau dari dubur ya kotoran manusia. Ya, kotoran manusia. Nah, itu makna istinja adalah izalatul kharid, menghilangkan sesuatu yang keluar. Kharid itu benda yang keluarnya dari dua arah itu, kubul ataupun dubur. Dengan apa menghilangkannya? Bilma, dengan air. Nah, jadi kalau cebok dengan air, istilah fikihnya disebut dengan istinja. Ya, istinja, menghilangkan sesuatu yang keluar dari dubur ataupun kubul. Ya, dengan menggunakan air diistilahkan oleh fuqaha dengan istinja, atau disebut dalam riwayat. Wal istijmar, adapun istijmar, ya istijmar mashuhu bitahirin mubahin munqin kal hajari wa nahwihi. Mengusapnya, nya kembali kemana? Kembali kepada dua jalan tadi. Mengusap keluar sesuatu yang keluar dari dua arah tadi, dua jalan. Dengan apa? Tuh perhatikan, yang pertama syaratnya beristijmar adalah bitahirin, dengan menggunakan sesuatu yang suci. Ya, ini syarat yang pertama. Yang kedua mubahin, sesuatu yang mubah, yakni dibolehkan oleh syariat menggunakannya. Nanti akan dijelaskan apa yang dilarang. Ya, dijelaskan apa yang dilarang. Kemudian yang ketiga syaratnya munqin. Munqin adalah sesuatu yang memang bisa membersihkan.
Kalau sesuatu yang digunakan nggak bisa membersihkan, artinya masih ada sesuatu nantinya menempel di situ, ini nggak bisa digunakan. Seperti apa itu? Kal hajar, seperti batu, yakni batu yang memungkinkan untuk membersihkan tempat keluar itu dari kotoran tadi. Atau semisalnya, yakni semisal batu yang bisa membersihkan, apa itu? Tisu, apalagi kayu, apalagi dedaunan yang mungkin bisa membersihkan. Ya, sesuatu yang nggak bisa membersihkan, misalnya licin. Kalau licin itu kan kalau kita bersihkan tempat itu kan baya lewat kayaknya, karena bisa membersihkan. Paham nggak? Sesuatu kita gunakan itu tahir, ya, bukan sesuatu yang najis, makanya nggak boleh roth nanti kotoran. Paham? Kemudian yang kedua apa? Mubah, sesuatu yang nggak boleh nanti apa? Tulang, kemudian makanan tulang, kemudian sesuatu yang dimuliakan. Misalnya roti pian palitkan di situ, masa roti di situ? Ini nggak boleh, etikanya nanti akan datang. Kemudian mungkin sesuatu itu memang bisa membersihkan dengan misalnya permukaannya kasar. Kalau kasar kan ini bisa membersihkan, ikhwan. Kalau ini misalnya batu, tapi batunya batu akik, karena kawan juga membersih batu akik, licin. Tidak batu lah. Akiknya deh pacolnya 1, 2, 3, ini nggak bisa. Ya, jadi syaratnya apa? Tahir, mubahin, mungkin, suci, benda itu dibolehkan oleh syariat, kemudian dia bisa membersihkan. Dedaunan monggo, tapi dengan syarat daun itu memang ya bisa membersihkan. Ya, daun-daun yang kasar lah. Nah, jelas? Istinja cebok dengan air, istijmar cebok dengan batu dan semisalnya. Syarat istijmar ada 3, apa? 1, suci, 2, mubah, 3, bisa membersihkan. Serbet, tisu di pesawat pakai tisu bisa. Dan bagaimana caranya akan kita jelaskan. Wa yujzi'u ahadihima 'anil akhar, dan mencukupi, yakni sah digunakan salah satunya tanpa yang lainnya. Yakni Anda beristinja saja boleh dan Anda beristijmar saja boleh. Ya, boleh beristinja dan boleh beristijmar. Itu menghilangkan najis. Dalilnya apa? Kata beliau, li thubuti dzalika 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapnya hal yang demikian itu, yakni boleh salah satunya digunakan. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'an Anas radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah masuk khala. Khala itu ya khala kosong, sesuatu khali, bekhalwat. Khalwat itu artinya yakni sepi-sepi. Istilah itu digunakan di dalam bab qada'il hajah karena tempat buang hajat itu identik dengan sesuatu yang sepi. Walaupun nggak harus jamban, nggak harus WC, tapi tempat di mana di situ seorang membuang hajatnya, kemudian dia di situ jauh dari pandangan manusia, diistilahkan oleh syara dengan khala. Ya, kemudian menjadilah satu istilah tersendiri, yakni apa? Jamban atau WC dan semisalnya.
Tapi penggunaan khala asal katanya adalah bersepi-sepi, karena orang yang ingin buang hajat biasanya menjauh dari pandangan manusia. Di mana jadinya membuang itu, nah wadahnya itu jauh dari pandangan, disebutlah dengan khala. Gak harus di jamban, yang penting jauh dari pandangan manusia. Itu adabnya, harus menjauh dari pandangan manusia. Ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, masuk ke tempat di mana beliau buang hajat. Fa ahmilu ana wa ghulamu nahwi idawatan mimma'in wa anazah. Dan saya, kata Anas, membawa dan bersama gulam, ya, anak kecil, ya bisa juga diistilahkan di sini adalah budak. Idawah, membawa wadah. Idawah itu seperti ember, ya. Mimma, yang berisikan air, wa anaza. Anaza adalah kayu kecil, ya, kayu kecil. Fayastanji bil ma, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ceboknya dengan apa? Dengan air saja dan tidak beristijmar. Ini dalil menunjukkan bahwa boleh kita beristinja saja. Boleh kita beristinja saja, yakni cebok dengan air. Nah, dalil yang lainnya bahwa Nabi beristijmar saja, yakni Nabi beristijmar saja ketika mensucikan itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyastatib bi thalathati ahjarin. Apabila salah seorang kalian pergi untuk buang air besar, ghaid, ya, buang air besar, falyastatib bi thalathati ahjarin, maka bersucilah dengan 3 batu. Fa innaha tujzi'u anhu, maka menggunakan 3 batu itu cukup untuk membersihkan tempat kotoran tadi. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa? Beristijmar saja. Dalil yang pertama, Nabi beristinja saja. Dalil yang kedua, Nabi memerintahkan beristijmar saja. Ini dalil ucapan beliau bahwa wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar. Salah satu dari kaifiat mencukupkan untuk yang lainnya. Beristinja saja sah, beristijmar saja sah. Tapi wal jam'u bainahuma afdal. Kalau kita gabungkan, yang pertama kita beristijmar dulu, setelah itu beristinja lagi, tentunya ini tidak diragukan lagi, jauh lebih afdal, lebih utama karena lebih bersih, ya toh? Nah, seandainya dia pakai air saja sah. Ya, dan ini yang kita lakukan. Nah, jelas sudah masalah istinja dan istijmar. Baik, kita lanjut. Wal istijmar. Sekarang lebih lanjut membahas tentang istijmar. Kalau istinja ini tentunya semua kita sudah paham semua lah, pakai banyu kan. Yang kita ingin detailkan lagi masalah istijmar, karena ini untuk sebagian orang, sebagian kalangan rasa masih kayak apa gitu kan, menggunakan batu. Ya, antum kalau terbiasanya banyu pakai tisu agak beda gak ada? Beda. Nah, ini kita detailkan lagi. Nah, kayak apa itu? Kalau tisu, kalau batu, nah kayak apa cara menggunakannya gitu. Nah, 3 batu kita akan bahas, apakah harus 3 batunya atau beberapa sisi 1 batu tapi kita gunakan 3 usapan dengan sisi-sisinya. Bisa dipahami lah. Nah, ini kan contoh batu, sisi ini yang pertama, kemudian ganti lagi sisi sini, kemudian sisi sini. Apakah bisa seperti itu? Ataukah harus didatangkan 3 batu? Nah, ini
juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, ini perlu dibahas ini. Karena timbul dapat batu akik ya kan? Sebutingnya akik di sini nah. Kayak apa? Kayak apa menggunakannya ini? Halus pula. Nah. Wal istijmar yahsulu bil hijarah. Istijmar itu bisa terhasilkan bil hijarah dengan batu. Dari sini diambil istilah istijmar itu. Istijmar ha jim ra, artinya ya menjadikan batu untuk ya membersihkan. Ya. Ini kata istijmar. Jadi yahsulu bil hijarah, bisa dilakukan dengan hijarah, batu. Nah, au ma yaqumu maqamaha, atau yang menduduki kedudukan batu dari sisi apa? Bisa membersihkan. Ulun ulangi. Wal istijmar yahsulu bil hijarah. Beristijmar itu bisa dilakukan dengan hijarah, dengan batu. Au ma yaqumu maqamaha, atau sesuatu yang menduduki kedudukan batu ya, yang dia bisa membersihkan. Ya, min kulli tahirin, ini syarat yang kita sebutkan tadi. Yang pertama ya, sesuatu yang kita gunakan tadi suci. Munqin itu memang dia bisa membersihkan. Kemudian yang kedua mubahin, sesuatu yang kita gunakan itu mubah, dibolehkan oleh syariat untuk digunakan. Seperti apa? Kamanadila, seperti serbet. Seperti serbet. Awil warak ya, atau warak. Kamanadilil warak, seperti manadilil warak ya, serbet kain. Wal khashab, warak ada daunan ya, daun nas itu. Kada manadilil warak tadi apa? Ya, sama aja, serbet lah bahasanya. Wal khashab, khashab kayu atau dedaunannya, wa nahwi dzalik. Ya. Nah. Ini boleh. Nah. Tiba-tiba kan masuk WC, buka keran, aduh, tadi ada banyunya. Apa ini? Ada serbet menggantung, lah, paksa itu deh. Paksa itu. Kalau masalah membersihkan ini anu Jepang, tapi yang tertinggal ini nah masalahnya nek. Aduh, ini bahaya. Baik. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastajmiru bil hijarah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beristijmar dengan batu. Fayalhaqu biha ma yumathiluha fil inqa, maka diikut sertakan hukumnya apa yang semisal dengan batu dengan alasan inqa, bisa membersihkan. Di sini dalil qiyas bermain. Loh, Anda gimana? Dalilnya apa pakai tisu? Maka Nabi itu pakai batu. Nah, antum jelaskan kembali. Di dalam berdalilkan itu ada 4 mengai. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Memang gak di Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas bermain. Ilahnya apa batu? Nabi pakai batu karena itu yang bisa membersihkan. Karena batu kebanyakannya permukaannya kasar, dan mana kasar itu bisa inqa, membersihkan. Dan sekarang banyak media itu yang kita bisa gunakan, banyak sekali, tisu ini dan seterusnya, bahkan lebih membersihkan daripada batu. Ya, jadi memang tidak tisu, mungkin juga di masa Nabi tisu yang di masa kita sekarang ini nggak ada, sehingga di sini berlakulah hukum qiyas karena satu alasan yang sama. Apa alasannya? Dibahasakan oleh ulama usul, ilahnya yang sama, yakni inqa, yakni dia membersihkan. Fahamlah? Nah.
Taib. Nah, kalau kada paham kayak itu, udah bingung. Akhirnya beras pun zakat dengan beras nanti bid'ah pulang. Iya. Kelihatan pintar tapi bungol sebenarnya. Taib. Fayalhaqu biha ma yumathiluha fil inqa. Maka diikut sertakan hukumnya dengan batu apa yang semisal dengannya karena dia membersihkan. Jadi illah hukum adalah inqa. Maka menduduki kedudukan batu karena satu alasan yang sama dia bisa membersihkan, maka dihukumi sama dengan batu. Gitu. Wala yujzi'u fil istijmar aqallu min thalathi masahat. Nah, di sini juga harus kita detailkan. Antum perhatikan perkataan beliau. Dan tidak sah fil istijmar, di dalam beristijmar. Kada usah ulun terjemahkan lagi lah istijmar, paham kalau? Wala yujzi'u fil istijmar, dan tidak sah kita beristijmar aqallu min thalathi masahat, kurang dari 3 usapan. Nah, kurang dari 3 usapan. Usapan tahu anu Indra? Palitan. Pokoknya yang penting paham. Keluar semua bahasa. Tidak sah beristijmar kurang dari 3 usapan. Zahir kalamnya penulis di sini, beliau ini menguatkan pendapat sebagian para ulama tidak mengapa menggunakan satu batu, tapi dengan syarat dia bisa digunakan 3 kali usapan. Karena para ulama bersilang pendapat, apakah harus 3 benda, 3 batu atau 3 tisu, atau syaratnya yang penting bisa digunakan 3 kali. Nah, di sini terjadi khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Ya, dan pengarang Zadul Mustaqni dan dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti bahwa yang terpenting adalah 3 kali usapannya. Walaupun benda itu satu. Kalau benda itu memiliki beberapa sisi yang memungkinkan kita gunakan 3 kali usapan, maka sah. Tapi kalau kada kawa 3 kali, kada boleh. Karena syaratnya adalah 3 kali membersihkannya. Apakah harus menggunakan lain-lain? Maka yang kuat dalam masalah ini gak harus. Kalau Anda mendapatkan sesuatu, kemudian Anda melihat memungkinkan untuk digunakan 3 kali, ini sekali usapan 1. Kada boleh pulang nih, sampai membulikin najisnya lagi. Pahamlah? Nah, ini tisu nih, 1. Nah, kalau kada kawa lagi nih kawan, kada kawa ngalih hamini, maka kada kawa ambil lagi. Tapi kalau memungkinkan ini kayak ini, contohnya batunya ganal kayak ini, memungkinkan untuk 3 kali usapan. 1, 2, 3, maka zahir kalamnya beliau itu sah. Pahamlah? Khilaf di kalangan para ulama, tapi yang paling kuat apa yang beliau katakan. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarh Mumti, bahwa yang terpenting thalathu masahat, 3 usapannya itu, walaupun yang digunakan 1. Tapi kalau tisu mau kada mau pian ngalih nih, dibalik kah? Tapi kalau sudah meresap pulang di sininya, membulik pulang najisnya ya kalau lah. Tapi tisu biasanya banyaknya dalam WC kan, ambil lagi, buang, ambil lagi. Taib. Jelas? Wala yujzi'u fil istijmar
aqallu min 3 masahat. Tidak sah beristijmar kurang dari 3 usapan. Jadi syarat yang paling minimal kita mengusap 3. Lebih daripada itu monggo silahkan, kalau kita melihat kurang bersih 5 kali kada apa-apa. Tapi kurang dari 3 enggak sah. Artinya tidak sah, najis Anda belum terangkat gitu. Nah, pian behera tadi, antum behera batu akik jauh sekali usapan. Nah, ini batu akik nih berharga. Kada kawa juga syaratnya 3 kali usapan. Kupiah ada kupiah, jadi palitakan situ. Daripada basah. Baik. Jelas? Dalilnya apa? Li hadits Sulaiman radhiyallahu anhu, Salman. Li hadits Salman radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi. Nahana ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita Salman ini luar biasa lah kalau antum tafakuri bagaimana perjalanan dia mencari hidayah itu. Ya, para pencari hidayah itu baca cerita Salman ini, itu luar biasa. Dari Persia loh. Jalan ketemu pendeta ini, pendeta ini sampai diisyaratkan ada seorang nabi terakhir ya tinggal di kota kurma ya. Datanginya, berjalaninya sampai ia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Itu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi hidayah itu didatangi, kalau pian di dalam kamar, dalam kelambu lawan bini bekesahan ngalih datangnya hidayah itu. Didatangi di mana? Di majelis-majelis ilmu, membaca, mencari hak, baru datang hidayah. Kalau pian mengetek, kalau Allah hendak hidayah ibu juram, kalau Allah hendak, tapi hidayah itu dijemput, ya, dijemput. Li hadits Salman radhiyallahu anhu, karena hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, nahana ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanji bil yamin. Nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja, cebok dengan menggunakan tangan kanan. Nanti akan datang adab-adab buang hajat atau adab-adab nanti kita membersihkan najis tadi. Ya, ini etikanya, jangan cebok dengan tangan kanan. Kalau kada kawal lagi harus tangan kanan, tangan kirinya stroke, maka ini masuk dalam satu kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat. Kalau darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Kalau makruh boleh dilakukan karena hajat. Pahamlah? Goreng habis maghrib hukumnya apa? Mana tahu. Hukumnya goreng habis maghrib makruh. Makruh itu derajatnya di bawah haram. Pahamlah? Nah, kalau kita goreng habis maghrib tanpa sebab dan tanpa kebutuhan, Anda makruh. Hukumnya makruh, dibenci. Ya, ditinggalkan, berpahala, dilakukan, ya, makruh. Ya. Tapi boleh dilakukan kalau hajat, kita butuh tidur, terlalu capek, atau kita sakit. Ya. Itu namanya hajat, dia butuh, maka nggak masalah. Tapi kalau sesuatu yang haram, itu harus bisa dilanggar dengan perkara yang darurat. Sesuatu yang harus dilakukan. Kada bisa ke tangan kiri, stroke. Iya. Kayak apa? Tangan kanan, Kenapa? Karena itu harus dilakukan. Karena nggak bisa tangan kiri. Nah, maka keharaman tadi gugur karena suatu yang darurat itu. Nah, jadi suatu yang makruh boleh dilanggar karena suatu yang hajat. Kalau yang haram bisa dilanggar dengan suatu yang darurat. Kemudian
Wa an nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjar, dan kami beristinja kurang dari tiga batu. Nah, kenapa Syekh tadi di atas aqallu min thalathi masahat? Syekh mengatakan kurang dari 3 usapan. Padahal dalilnya kurang dari 3 batu. Itu tadi ulun jelaskan, khilaf di kalangan para ulama. Apakah yang dimaksudkan dari 3 batu itu 3 usapannya, atau kok 3 batunya? Ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 3 batu karena mantuk hadis yang tersirat dalam hadis min salasati ahjar, 3 batu. Iya. Tapi kenapa dikatakan para ulama salah semasat? Tapi karena maksud daripada 3 batu itu adalah 3 usapannya. 3, maksud daripada syariat adalah 3 usapannya, bukan 3 batunya. 3, kalau menggunakan 3 monggo silakan 3 batu, tapi makna daripada hadis itu 3 usapannya. Maka permasalahannya, apakah boleh menggunakan 1 batu untuk 3 kali usapan? Kalau kita melihat dari hadis, maknanya, tujuannya, maksudnya kata para ulama adalah 3 usapannya, sehingga boleh menggunakan 1 batu. Yang penting bisa digunakan 3 kali usapan. Kalau 3 batu monggo silakan juga. Paham lah? Jadi kita ingin menekan satu hukum, boleh nggak menggunakan 1 batu untuk 3 kali usapan. Kita harus merenungi makna hadis. Ya, makna hadis. Yang paling kuat tadi ulun sebutkan, boleh menggunakan 1 batu, tapi dengan syarat dia bisa digunakan beberapa sisinya. Kalau batu kerikil mungkin ngalih kalau lah 3 kali lah, kalau lah batu cor tuh kayaknya kada kawa, kalau harus 3 batu berarti iyalah, kecuali mungkin batu yang molah kayak apa ya itu, karena mau mangkatnya disangkan beberapa sisinya macam-macam dia buat nih. Lanjut. Jelas ini. Di sini tergantung beberapa etika. Anastanjibil yamin, gak boleh beristinja dengan tangan kanan, kemudian kurang dari 3 batu, yakni 3 kali usapan. Wa anastanjiya biraji'in au idhamin, dan kami dilarang beristinja menggunakan raji'. Raji' apa? Kotoran, rauth. Kotoran gak boleh. Au idhamin, atau tulang. Ya, tulang itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nah, ini yang pertama, masalah istinja dan istijmar. Pahamlah? Paham Pri? Yakin? Kalau paham sampai sini dulu, satu masalah dulu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka